kita mencoba merumuskan apa yang akan kita perjuangkan dan akan kita lakukan kalau nanti kita diberikan amanah oleh masyarakat. Kita ingin pemberdayaan pemuda lewat rumah kreatif. Jadi kita memang lewat rumah kreatif itu nanti ingin menghadirkan atau menyediakan dan memfasilitasi anak-anak itu untuk dapat beasiswa. Oke, jumpa lagi dengan saya Hadi Subrapto, pemimpin redaksi harianhaluan.com. Kali ini kita kedatangan satu tamu. Dia sebenarnya jurnalis, teman saya juga. Tapi dia lagi mencoba peruntungan di tempat politik. Siapa dia? Sunardi Panjaitan. Bang, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Hadi. Luar biasa. Kita panggil panggil bro. Apa aja. Kayaknya lebih enak bro deh kayaknya. Jangan cuk ya. Kalau bro nanti kayak partai sebelah. Oke. Panggil Mas boleh. Jangan. Abang. Gimana ceritanya ini? Dari wartawan kita kan sudah inilah ya, sudah puluhan tahun jadi wartawan. Tiba-tiba dengar kabar masuk partai berjaket kuning. Bukan UI, kuning bukan UI. bukan yellow jacket ya. Kuning bukan UI. Yuk, gimana ceritanya? Ya, makasih Mas Hadi. Jadi hidup itu kan harus ini ya Mas Hadi, harus berkelanjutan. Ada masanya kemudian kita pada satu kondisi harus mencoba tantangan-tantangan baru. Nah, momentum 2024 itu saya kira momentum yang tepat bagi saya pribadi untuk mencoba memasuki arena baru. Sebenarnya bukan baru-baru banget sih ini Mas Hadi, karena terus terang sejak 2009 itu saya sudah terlibat dalam beberapa kegiatan politik ya. 2009. Tapi memang kan bajunya tetap jurnalis Mas. Oke. Ya kan, politik apa itu? Ya kita bantu sebagai tim tanknya Capres gitu ya. Capres 2009 ke 2014 juga sama begitu. Kemudian 2019 meskipun tidak terlalu kentara banget kelihatannya, tapi juga ikut terlibat dalam proses itu. Lalu saya juga pernah membantu beberapa senior lah ya gitu. Misalnya Pak Ade Komarudin di Ketua DPR gitu, yang dulu perlu pendampingan media sosial media dan media. Nah itu kita bantu. Jadi DNA-nya memang sudah cukup lama di kuning. Nah ini pertanyaan menarik nih Mas. Kenapa memilih kuning gitu ya? Karena itu sejak 2014 itu saya banyak bantu senior-senior yang dari Partai Golkar gitu. Jadi kemudian ketika sekarang kesempatan itu ada dan tawaran itu ada, masuklah. Dan kebetulan juga partainya sesuai dengan DNA yang kita miliki, ya kita maksimalkan gitu. Ini buat informasi ya, Bang Nardi ini dulu lama di grupnya Pikiran Rakyat, kemudian terakhir di Kilat. Kilat itu jabatannya juga lumayan, di pemimpin redaksi, kemudian beliau juga jadi ketua jaringan Pemret Promedia, ketua umum lagi kan. Ini sebenarnya dan beliau sekjennya. Ini antara obrolan, jangan sampai ini jadi obrolan rapat JPP Promedia ini. Tapi gini, menjadi seorang Pemret ya, bukan Pimret ya.
Menjadi seorang pemret itu adalah sebuah impian ketika teman-teman berkarir di jurnalistik. Ketika kita masuk jadi calon reporter, kita naik. Kapan kita naik jadi asret? Mimpi begitu lah asret redaktur, red pel. Dan kemudian red pel itu persaingannya makin ketat kan? Karena di satu media itu red pel paling cuma 3 atau 4 orang ya. Habis itu jadi pemret. Nah udah jadi pemret, terus tiba-tiba cuti lagi nanti. Harus cuti ya. Harus cuti ya. Ini ceritanya bos jadi pemret atau apa? Iya. Sejak jadi jurnalis itu kan sejak 2008 ya Mas dia. 2008 itu Tuhan sudah. Saya berarti. Ya, senior. Jadi 2008 itu saya sudah liputan di DPR. Waktu itu masih di majalah gitu ya. Kemudian 2012 sudah mulai masuk ke dunia online gitu. Ya memang tahapannya begitu. Jadi dari reporter lapangan dulu, kemudian pindah ke ke media lain, naik jabatan. Kan betul. Memang kita selalu begitu ya. Karena terlalu sesak di perusahaan yang lama, akhirnya. Tapi saya enggak ada. Oke, lanjut. Kebanyakan begitu. Jadi memulai karir memang dari karir jurnalistik itu memang dari lapangan banget, dari wartawan muda sampai kemudian saya masuk di Akurat dulu. Mulai di Akurat mulai dari redaktur gitu ya, lalu naik ke Wapimpret dan terakhir jadi Pimpret di situ. Nah jadi memang ini satu kesempatan ya pasti ya. Nggak banyak orang yang sampai pada posisi itu kan Mas. Iya betul. Ya, betul. Apalagi kemudian di media yang sekarang memang saya ditawarkan masuk untuk membantu dan posisinya memang langsung jadi Pimpret gitu. Mungkin karena pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, jadi kalau pertanyaannya kemudian apakah sudah bosan jadi Pimpret, memang kalau dibilang bosan enggak lah gitu ya. Karena ini kan dunia kita Mas, dunia kita, tapi kita perlu satu pengabdian baru. Mencoba peruntungan? Enggak, mencoba kita perlu pengabdian baru. Pengabdian baru itu mungkin ya kalau saya karena memang selain menjadi jurnalis juga cukup lama beraktivitas di politik gitu ya. Jadi saya kira pengabdian barunya lewat politik yang paling utama gitu. Nah, itu yang kemudian kita sekarang coba maksimalkan. Kalau ternyata garis Tuhan menetapkan bahwa akan jadi anggota DPR misalnya gitu ya. Saya berkunjung. Maka ya pengalaman yang selama ini kita dapatkan, jaringan dan lain-lain yang kita sudah bangun selama ini di dunia jurnalisme itu bisa menjadi modal kita untuk memperkuat karya. Tapi kalau misalnya ternyata jalannya tidak ke sana di 2024, balik lagi. Oke. Tapi ini menarik loh. Tadi kan di Akurat dari redaktur sampai Pemret. Sampean itu termasuk yang mulus. Serius. Saya itu 11 tahun di FIFA. Ya. Itu curhat nih kayaknya. Saya dari Asret, asisten redaktur ya, dari Asret. Kemudian kalau reporter saya waktu itu di Okezone. Okezone sama majalah Prospektif. Asret di FIFA, dari Asret redaktur, kemudian koordinator liputan daerah, koordinator liputan, kepala kompartemen itu ya kepala des lah. Kemudian
Redpel, dan terakhir Wapemret. Nah, saya itu baru bisa jadi Pemret setelah keluar dari FIFA dan bikin sendiri. Ya kalau bikin sendiri kan nggak mungkin Pemretnya orang lain. jadi waktu itu kenapa saya bikin? Yang pertama peluang pastilah. Tapi selain peluang sebenarnya saya sudah berpikir bahwa ya kalau saya tetap di tempat yang itu sama, iya. Gak mungkin saya jadi Pemret, karena Pemret itu kan sekelas direktur ya, direksi. Ya, direktur konten. Ya, direksi. Direktur pemberitaan. Ya betul. Direksi itu dipilih oleh pemegang saham. Yep. Jadi bukan jenjang karir. Makanya salah satu sudah jabatan politis itu. Betul. Makanya salah satu cara untuk jadi Pemret saya harus resign. Bikin Hobbs ID baru saya jadi Pemret. Iya. Memang ini Mas Adi, itu kan proses yang harus kita jalani ya. Ya betul. Meskipun kemudian kita juga harus mempersiapkan diri kita dan kompetensi kita. Ya. Saya misalnya Pemret itu kan kalau UKW-nya harus utama Mas. Betul. Ya kan? Betul. Dan itu saya maksimalkan gitu ketika misalnya saya waktu itu jadi wakil pimpinan redaksi di Akurat, itu saya memang memutuskan untuk ikut UKW yang utama gitu. Jadi ketika kemudian Akurat membutuhkan Pemret yang bersertifikasi udah siap gitu. Kalau misalnya waktu itu saya nggak ikut UKW mungkin nggak jadi juga gitu. Termasuk misalnya yang sekarang pun saya kira juga jalannya begitu. Betul. Yang mereka cari adalah wartawan yang sudah punya pengalaman dan juga punya sertifikasi UKW utama gitu. Kan banyak nih teman-teman kita yang mungkin punya kemampuan, punya pengalaman dan nggak seberani Mas Adi bikin media baru untuk bisa jadi Pemret gitu ya. Sehingga mereka akhirnya hanya bertahan di posisi itu gitu. Nah itu jadi saya melihat bukan hanya sekedar jalan mulusnya Mas Adi, tapi memang kita persiapkan. Termasuk ke politik ini kan bukan ujuk-ujuk lah kalau bahasa kita ya. Betul. Memang saya sudah menimbang-nimbang dan persiapkannya sejak 2000, bahkan mungkin sejak 2014. Sejak 2014 saya sudah berpikir untuk masuk ke politik gitu. Dan memang sejak awal saya sudah menetapkan. Jadi saya ini kan memilih untuk pulang kampung sebenarnya ya. Oke. Pulang kampung jadi calon anggota DPRD di kabupaten. Kena Tapanuli Tengah ya. Dapil 4. Kenapa banyak juga pertanyaan Mas Adi, bukan hanya dari teman-teman daerah, bahkan teman-teman di sini juga merasa kenapa harus memilih ke tingkat yang paling bawah. Betul. Kenapa nggak harus langsung, atau paling nggak kalau dengan posisi DPR kita sekarang yang misalnya sudah jadi Pemret setidaknya di provinsi lah gitu. Betul. Bukan ke DPRD kabupaten. Nah menurut saya justru tantangan terbesar, dan kalau kita ingin belajar politik yang real itu harus dimulai dari bawah. Oh gitu. Jadi DPRD itu kan dia harus ketemu langsung dengan masyarakat Mas. Ya. Beda dengan misalnya DPR RI. Ya, betul. DPR RI dia misalnya yang penting duitnya. Ya nggak mungkin ada duitnya atau dia mungkin mengandalkan timnya, betul, atau mengandalkan caleg tandemnya gitu ya. Nah yang turun ke bawah itu kan yang bersentuhan langsung kita nih, yang di kabupaten gitu. Nah bagi saya ini jadi peluang dan kesempatan untuk belajar. Selama ini kita mungkin hanya meliput aktivitas politik, tokoh-tokoh politik gitu ya. Kita memberitakan misalnya soal kecurangan pemilu dan lain-lain gitu. Nah ini kita jadi praktisnya langsung nih Mas. Jadi pemainnya langsung. Jadi sudah tahu kalau ada yang curang. sudah mulai bisa mengantisipasi. Dan karena kita berada di dunia kreatif, di dunia jurnalistik, saya kira model-model kampanye juga harus dikemas dengan cara-cara yang kreatif gitu. Pulang kampung.
Ya. Ya pulang kampung. Jakarta, Medan, Tapanuli, Ya. Tapanuli Tengah. Medan Tapanuli Tengah itu 8 jam Mas. 8 jam. Ki piye ki? Pulang kampungnya tiap apa? Iya, jadi saya sejak 3 bulan ini Mas Adi itu memang minta izin ke kantor untuk berada 10 hari dalam sebulan di daerah, di kampung gitu ya. Jadi itu setiap bulan, hampir range itu antara 10 sampai 12 hari. Jadi ya alhamdulillahnya kantor masih kasih izin lah, karena kita masih bisa mengontrol pekerjaan dari daerahnya kan. Enaknya WFH kan begitu Mas. Jadi ini ada peluang WFH, jadi kita manfaatkan. Nah, dan mulai bulan Oktober ini mungkin durasinya akan lebih panjang. Jadi mungkin nggak 10 hari lagi, mungkin 2 minggu, mungkin juga perkiraan saya mungkin di bulan Januari bahkan bisa saya harus itu tadi cuti selama sebulan untuk full di kampung. Karena itu kita harus membangun basis kita. Namanya kita orang Jakarta. Saya merantau Mas Adi dari kampung itu sejak 2023. Lulus SMP. Lulus SMA. Lulus SMA saya merantau sampai sekarang. Memang sering pulang, tapi kan pulangnya pulang untuk nemuin keluarga kan, ya, bukan betul. untuk membangun basis. Betul. Nah, sekarang itu meskipun saya orang sana, saya harus membangun basis dulu, ketemu dengan masyarakat, ketemu lagi dengan tokoh-tokoh, memperkenalkan diri lagi. Beda misalnya kalau saya tinggal di sana, orang nggak perlu ini. Tapi kan ada untungnya juga. Kenapa? Ya mereka nggak tahu kalau kita tahu ini. Dosanya. Ya. Jadi masih bersih lah. Ya. Datang ke makanya kampung. Kan tagline-nya energi baru Mas. Energi baru Tapteng. Energi baru Tapteng. Jadi ya kita hadir dengan energi baru lah. Untuk mencoba memberikan warna politik di kabupaten. Berarti dulu merantau sejak lulus SMA, kuliah ya? Kuliahnya di Ciputat ya? Di UIN Ciputat. UIN Ustad. Nah, di UIN Ciputat dia bukannya jadi ustad, jadi pemret. Sekarang politisi. Sama dengan saya. Kalau Mas Adi kayaknya tinggal menunggu waktu ini kayaknya. Entah 2029 kayaknya akan maju kayaknya. Enggak lah, kalau politik itu adik saya dua-duanya di Golkar. Oh ya. Dan sekarang maju semua. DPRD. Luar biasa. DPRD. Bohirnya ini ya. Oh, DPRD tapi dari dapil yang beda. Ya udahlah, mereka mau itu. Jadi memang kalau kuning, bapak saya kan PNS Quraisy. Jangan-jangan Mas Adi DNA-nya kuning juga? Saya sebenarnya DNA-nya bukan kuning. Tapi rezekinya kayaknya banyak dari yang kuning. Bapak saya PNS. Pernah suatu saat tahun selepas 98, selepas reformasi, partai kan berdiri. Ya menjelang 99 lah, tapi belum 99. Partai yang keren waktu itu, saya bosan dengan Golkar karena bapak saya itu fanatik Golkar. Katanya kalau saya bukan Golkar, saya nggak akan jadi PNS. Dulu kan kayak gitu doktrinnya. Bapak saya golongan rendah lah, guru SD. Nah, pulang saya bawa stiker Partai Keadilan. Belum PKS ya. Partai 99. Ya. 99. Tapi saya belum kuliah. Saya kuliah 99. Jadi pemilu pertama setelah reformasi ya. Saya bawa stiker PK, saya tempelin di jendela. Habis itu saya dimarahin bapak nggak karu-karuan itu. Wah itu yang bikin saya trauma sama partai itu. Ya, sudahlah. Nah ternyata adik saya main aman. Dia seneng partai, masuknya kuning lah biar nggak dimarahin bapak. Basisnya di sana PDI jangan-jangan. Basis PDI. Basis PDI. Yang menang selalu PDI.
PDI dan Golkar ya. Jadi Golkar selalu nomor 2, PDI nomor 1. Iya. Jadi, sepertinya lebih DNA-nya lebih kuat Mas Adi daripada saya kayak gitu. Karena langsung keluarga. Enggak juga lah, tapi itu kan kayak adik dan enggak serumah. Saya tinggalkan di sini. Jadi kalau ketemu, kalau ngumpul itu ngomongnya politik nggak? Ya Allah, ini kemarin adik saya, bukan kemarin ya, setahun yang lalu adik saya nikah. Itu riweuhnya itu mirip kampanye. Karena tamu-tamunya politisi semua. Politisi. Anggota DPR gitu ya. Ya, anggota DPR, bupati, dan semuanya yang kuning-kuning. Tapi ya oke lah, itu kan jalan hidup. Jadi, betul. Jadi saya memilih untuk tidak berpartai, belum berpartai, dan ya memilih seperti ini. Saya lebih asik mengundang politisi. Kan pilihan hidupnya beda-beda Mas Adi. Iya. Tuh. Golkar di Tapanuli, biasanya di sana itu Tapanuli partai pemenangnya apa tahun-tahun sebelumnya? Ya, di kampung saya itu saya sekampung dengan Pak Akbar Tanjung. Oh, oke. Sekampung. Berarti DNA hijau hitam. DNA hijau hitam, DNA kuning, dan semua itu ya. Saya sekampung dengan beliau dan berada di kecamatan yang sama. Meskipun kalau dulu memang sebelum reformasi memang penguasanya pasti Golkar gitu ya. Tapi setelah itu berganti-ganti, tergantung kepala daerahnya. Pernah Demokrat yang kuat di sana, pernah Hanura, pernah sekarang itu Nasdem gitu. Jadi dan Golkar itu hanya di posisi kedua atau posisi ketiga, runner up untuk di DPRD kabupaten. Kalau untuk di DPR RI kursinya ya antara 1 dan 2, kalau sekarang 1 gitu ya. Nah, saya kira itu sekarang yang menjadi tantangan memang gitu. Fitri Tanjung daerah sana. Ya, yang sekarang maju untuk Dapil 2 itu Ibu Fitri Tanjung, anaknya Pak Akbar gitu ya, Pak Akbar Tanjung. Nah, jadi itu memang menjadi tantangan Mas Adi, karena di daerah itu kan memang patron penguasa itu kan patron kepala daerah itu kan masih cukup kuat gitu ya. Siapa yang jadi kepala daerah biasanya memang untuk tingkat kabupatennya akan dikuasai oleh mereka gitu, partainya kepala daerah gitu. Nah, bagi saya justru itu menjadi challenging sekarang, tantangan bagaimana kemudian kita bisa memberikan warna baru, tawaran baru untuk masyarakat. Jadi dengan begitu kami misalnya di Partai Golkar dengan target 2 kursi di dapil saya itu bisa tercapai gitu, dengan segala perjuangan yang akan kita lakukan. Jadi pertama energi, kenapa kita memilih tagline energi baru gitu ya Mas Adi, karena kita ingin memberikan nuansa baru dalam politik, dalam berpolitik gitu. Kemudian yang kedua, tapi terlalu ini ya, terlalu idealis itu. Lanjut. Enggak juga sih sebenarnya. Nah, lalu yang kedua, kita mencoba merumuskan apa yang akan kita perjuangkan dan akan kita lakukan kalau nanti kita diberikan amanah oleh masyarakat gitu ya Mas Adi. Nah, saya punya 4 sektor. Saya menyebutnya 4 fokus perjuangan. 4 fokus perjuangan itu apa aja? 1, kita ingin pemberdayaan pemuda lewat rumah kreatif. Apa itu? Rumah kreatif itu nanti kita akan membuat satu pusat kegiatan anak-anak muda, center kegiatan di sana yang berfokus pada pemberdayaan anak-anak muda di Tapanuli Tengah, terutama di dapil saya itu, di mana nanti kita bisa
melatih mereka untuk menjadi mungkin content creator, YouTuber dan lain-lain lah gitu ya yang berbasis digital. Karena kan sekarang memang dunianya sudah mengarah ke sana. Jadi saya membayangkan nanti di Rumah Kreatif itu akan menjadi pusat kegiatan digital di sana gitu ya. Kemudian pemberdayaan yang kedua untuk anak-anak dan pelajar, jadi kita memang lewat Rumah Kreatif itu nanti ingin menghadirkan atau menyediakan dan memfasilitasi anak-anak itu untuk dapat beasiswa yang kita berikan. Bukan program pemerintah gitu ya, maksudnya kita bekerja sama dengan beberapa pihak untuk menyediakan beasiswa bagi masyarakat, anak-anak yang mau sekolah, anak-anak yang mau kuliah, tapi mereka nggak punya kemampuan. Saya sudah turun 3 bulan ini Mas Adi, dan beberapa keluhannya itu, anak saya nggak bisa sekolah karena kami nggak punya biaya. Nah di beberapa case akhirnya saya minta mereka untuk kuliah, uang pendaftarannya saya bantu gitu ya, dan uang pertamanya kita bantu. Tapi untuk kehidupannya orang tuanya yang biaya hidupnya orang tuanya yang ini. Jadi kuliahnya di sana di kabupaten itu tetap beasiswa ya. Ya ibaratnya kita bantulah. Tapi kan belum terlembagakan dengan baik gitu ya. Nah ini dari situ kemudian kita berpikir kenapa kan kita lembagakan dalam bentuk Rumah Kreatif, nanti baru kita ini kan. Kemudian di Rumah Kreatif itu juga nanti akan ada program-program kayak penguatan bahasa untuk anak-anak. Daerah kami itu daerah wisata Mas Adi. Tapi kalau Mas Adi datang ke sana nggak akan ada yang guide tournya. Apalagi misalnya kalau ada guide tour yang ada wisatawan berbahasa Inggris misalnya atau dari Eropa. Nah itu bayangan kita mau latih anak-anak itu berbahasa Inggris sehingga kemudian nanti ketika mereka siap dengan segala ininya, knowledge-nya, mereka bisa mendampingi kalau ada wisatawan luar negeri. Karena kan daerah kami itu turunan dari Danau Toba sebenarnya. Oh, jadi berarti di pantai. Kalau Danau Toba itu kan di atas. Nah, kalau misalnya dalam skenarionya kalau misalnya orang wisatawan itu bosan di Danau Toba, harapannya mereka turun ke Sibolga, liatin pantai, liatin air terjun, liatin wisata religi. Kan di situ ada titik nol peradaban Islam gitu ya. Di situ ada situs-situs Islam pertama kali masuk di Indonesia gitu. Nah, jadi itu kan bisa kita manfaatkan. Tapi kan sekarang tidak ada yang menjadi tour guide-nya. Nah, kemudian itu di Rumah Kreatif itu jadi akan terkonsentrasi digital, pendidikan, sama pemberdayaan gitu. Nah baru yang terakhir itu kita mau sektor real. Sektor real itu apa? Kita mau memperjuangkan misalnya pupuk untuk masyarakat. Karena kan di situ ada sawit, ada apa gitu ya. Bukan sawit dalam konteks perusahaan ya Mas. Tapi sawit-sawit perorangan gitu yang mereka juga butuh. Plasma. Subsidi pupuk gitu yang sekarang mereka sulit dapatkan. Begitu juga pupuk untuk sawah dan lain-lain, termasuk sektor real untuk nelayan. Karena daerah kami itu daerah pantai juga, jadi banyak nelayan-nelayan yang akan yang menggantungkan hidupnya di sana. Jadi saya kira dengan posisi kita nanti, dengan jaringan yang juga kita miliki, kita bisa memperkuat atau mendapatkan bantuan-bantuan CSR dari lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, itu yang akan kita inikan. Nah ini semua nanti kalau kita sudah terpilih, diberikan amanah oleh masyarakat, itu bahkan kita bisa perkuat dari sisi penguatan aturan ininya, legislasinya, gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita memperkuat, karena kita sudah ada pilot project di Rumah Kreatif, itu kita perjuangkan dalam bentuk ada bentuk legislasinya, perdanya dan lain-lain itu yang kemudian itu bisa kita bikin di kecamatan-kecamatan lain gitu, nggak cuma di dapil kita aja. Nah jadi dengan begitu saya kira, saya membayangkan nanti di Sibolga Tapteng itu di Tapanuli Tengah itu bisa menjadi pusat digital
dunia kreatif anak-anak mudanya muncul, tapi juga bisa memaksimalkan sumber daya alam berupa pariwisata dan perkebunan dan pertanian yang itu nanti bisa menjadi pendongkrak PAD dan perekonomian masyarakat. Jadi yang paling utama saya memang mau merangkul anak-anak muda yang mungkin kalau mereka habis SMA nggak bisa kuliah, ya kita latih jadi konten kreator gitu ya di sana, konten kreator digital, entah itu jadi YouTuber, jadi apa, nanti kita latih, kita datangkan instrukturnya dari Jakarta misalnya gitu, itu bisa kita lakukan. Dan saya sudah punya pengalaman di sana Mas Adi, karena 2011 saya sudah punya perpustakaan di sana. Saya sudah bikin dulu namanya Rumah Baca. Di situ. Jadi saya tinggal meneruskan itu aja. Meskipun sekarang rumah bacanya itu sudah di kecamatan saya, di Kecamatan Sorkam. Jadi saya tinggal melanjutkan itu, memperkuat programnya. Dulu kenapa itu berhenti, karena saya nggak fokus ke sana gitu ya, cuman minta ke teman-teman untuk menjalankan. Begitu mereka masuk jadi PNS, ada yang jadi mereka akhirnya nggak bisa maksimal gitu, akhirnya kita tutup. Nah, dengan saya pulang kampung, saya ada di sana, yaitu program itu tadi bisa kita inikan. Dulu dalam rangka nyalek juga? Enggak. Dulu hanya keprihatinan. Karena dulu terus terang di sekolah-sekolah itu, saya SMA di sana, itu buku itu nggak ada Mas. Bukan nggak ada ya, terbatas. Jadi begitu kita kuliah di Jakarta, kita lihat perpustakaan, keren banget nih kalau perpustakaan ini ada di kampung saya gitu. Ada yang baca. Akhirnya kita bikinlah perpustakaan di sana. Jalan itu ada 4 tahun jalan, bahkan kita pernah bikin lomba menulis untuk anak-anak SMA gitu ya, lomba bikin cerpen apa segala macam. Dan itu hasilnya bagus-bagus sebenarnya gitu. Nah, saya membayangkan ketika saya ada di sana langsung dan bisa melakukan kerja-kerja politik di pemerintahan juga, itu saya kira 2 hal yang nanti akan bisa menjadi jalan kita untuk memperbaiki masyarakat gitu. Rumah kreatif itu menarik tadi ya, paparan rumah kreatif. Tapi permasalahannya kan, rumah kreatif ini didirikan ketika Anda itu sudah jadi nyalek. Nah, kira-kira ini kan orang nyalek pasti ada gambling lah, gambling jadi atau nggak jadi. Ini kalau pahitnya, saya berdoa mudah-mudahan jadi, supaya saya main ke Sibolga sana. Amin. Nanti kita undang Mas. Asik. Nanti akan memberikan pelatihan haluan versus rumah kreatif. Sunardi Panjaitan. Keren itu. Nah, kalau misalnya sampai meleset, apa yang Anda lakukan dengan rumah kreatif? Rumah kreatif itu akan tetap jalan Mas. Siap. Akan tetap jalan. Jadi ini sudah menjadi komitmen Mas Hadi, bahwa kalaupun misalnya tangan Tuhannya belum mengizinkan sampai ke sana, tapi rumah kreatif itu akan tetap jalan karena DNA-nya sudah ada dan kita sudah punya konsep gitu ya. Maksud saya ketika kita duduk di pemerintahan itu kan semakin mudah untuk kita eksekusi. Betul. Tapi kalau kita nggak duduk di pemerintahan, artinya saya harus berjuang lebih keras gitu. Cari sponsor lebih gitu kan. Cari sponsor lebih, dan itu harus di Jakarta gitu. Kalau kita duduk di sana kan kita bisa memaksimalkan jasa-jasa perusahaan yang ada di sana, kita bisa mintalah dengan posisi kita sebagai anggota dewan di sana gitu. Jadi saya kira dewan itu kan dia kan nggak punya anggaran gitu ya. Betul. Dia nggak punya anggaran, kerjanya cuman 3, legislasi, penganggaran, sama pengawasan. Kan itu aja sebenarnya. Dan beda dengan DPR RI yang legislatif dan eksekutif itu terpisah. Kalau di kabupaten, di daerah itu kan masuk dalam satu Forkopimda gitu. Jadi betul.
DPR sama eksekutif itu satu. Mereka nggak bisa ini sebenarnya gitu kan. Nah saya kira dengan posisi itu, dengan kalau kita ada di sana, duduk di sana, satu, saya bisa ngontrol langsung. Yang kedua dengan kewenangan yang kita miliki, kita bisa setidaknya minta bantuan ke ke pemerintah, ke dinas-dinas, atau juga ke jasa-jasa ke perusahaan, dan kita bisa menjalin kerjasama lebih kuat dengan pemerintah daerah gitu ya. Betul. Kemudian juga jaringan Jakarta tetap bisa kita manfaatkan gitu. Tapi kalau misalnya ternyata belum diizinkan untuk duduk di pemerintahan daerah, maka rumah kreatif itu akan tetap jalan dengan merangkul jaringan dari Jakarta. Itu saya kira Mas Adi yang akan kita perjuangkan. Oke. Semoga lancar nanti. Amin. Di 2024. Mudah-mudahan lancar, nggak ada arang. Pesan-pesan dong buat anak muda sana supaya jangan rebahan. Terus, iya, untuk teman-teman di Tapan Tengah, teman-teman anak-anak muda, saya kira sekarang ini banyak peluang yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Dan kalau kita bisa belajar dari tempat-tempat lain, itu mereka bisa memanfaatkan dunia digital itu dengan baik. Mereka bisa menjadi content creator dan lain-lain. Jadi tinggal sekarang bagaimana kita memanfaatkan peluang yang ada, dan insya Allah nanti kalau rumah kreatif ini berjalan akan kita fasilitasi dengan baik agar anak-anak muda itu bisa lebih produktif. Yang penting tetap semangat. Jadi begitu ya. Thank you Mas Adi. Sama-sama. Minta doanya dan dukungannya selalu. Kami doakan mudah-mudahan melenggang jadi dewan. Amin. Jadi nanti Tapi kalau rumah kreatif ini jadi, meskipun nggak jadi dewan, haluan tetap akan turun kan? Pasti ya. Pasti. Oh ya, buat informasi haluan itu harianhaluan.com itu kalau demografi pembacanya itu Sumatera. Jadi hampir. Jadi kalau media-media mainstream lainnya kalau ngomongin jumlah pembaca paling banyak itu kan DKI, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, selalu kayak gitu. Nah kalau haluan itu sedikit unik, Sumatera dulu. Karena sebenarnya basisnya di Sumatera Barat. Ya Sumatera baru nanti geser ke yang lain-lain. Jadi saya kira Sumatera Barat sama Sibolga nggak jauh lah Mas Adi. Oh iya. Cuma 7 jam. Dan itu kan kalau sudah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan itu kan langsung Sumbar, iya, kan? Iya. Sumbar, dan kayaknya makanannya juga sudah mirip-mirip Sumbar ya? Iya, bahasanya juga mirip. Bahasanya mirip. Dan sudah mulai Muslim ya kalau daerah situ. Iya, Tapanuli bahkan Selatan. Kalau Selatan Muslim ya. Oh, kalau tempat kita masih 50-50 lah. Ya, Iya. ya nanti main-main lah ya. Ya. lewat Mandailing Natal. Mandailing Natal. Yes. Atau kalau dari Padang bisa air apa kemarin yang ramai? Air Bangis. Benar, naik kapal. Luar biasa. Oke, thank you. Thank you Mas. Saya Hadi Suprapto dan Bang Sunardi. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Thank you. Thank you Bang.